Salam dan bahagia, perkenalkan kami dari kelompok 5 kelas A2. Saya sendiri Delsiana Imul, NIM 2019017041, akan memaparkan materi kami yang berjudul Variable Costing dengan metode harga pokok pesanan dan metode harga pokok proses pada UMKM dan korporasi. Yang pertama, variable costing dengan metode harga pokok pesanan. Variable costing merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel ke dalam harga pokok. Biaya produksi menurut metode variable costing terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik tetap diperhitungkan sebagai biaya periode dan dibebankan sebagai biaya dalam periode terjadinya, tidak diperhitungkan sebagai harga pokok produksi. Berikut klasifikasi biaya menurut metode variable costing yang dihasilkan informasi biaya yang dikelompokkan menurut perilakunya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan. Teman-teman bisa memperhatikan gambar klasifikasi biaya dan informasi biaya yang dihasilkan variable costing. Yang berikut metode harga pokok pesanan merupakan metode pengumpulan harga pokok produk di mana biaya-biaya produksi dikumpulkan untuk pesanan tertentu dan biaya persatuan produk yang dihasilkan untuk memenuhi pesanan tersebut dihitung dengan cara membagi total biaya produksi untuk pesanan tersebut dengan jumlah satuan produk dalam pesanan yang bersangkutan. Manfaat informasi harga pokok pesanan yaitu yang pertama, menentukan harga jual yang akan dibebankan pada pemesan. Yang kedua, mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pesanan. Yang ketiga, memantau realisasi biaya produksi. Yang keempat, menghitung laba atau rugi tetap pesanan. Yang kelima, menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Yang berikut karakteristik metode harga pesanan. Yang pertama, digunakan jika perusahaan memproduksi berbagai macam produk sesuai dengan spesifikasi pemesanan dan setiap jenis produk perlu dihitung harga produknya secara individual. Yang kedua, biaya produksi harus digunakan berdasarkan hubungan dengan produk, biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung. Yang ketiga, biaya produk langsung terdiri dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Sedangkan biaya produksi tidak langsung disebut dengan istilah biaya overhead pabrik. Yang keempat, biaya produksi langsung diperhitungkan sebagai harga pokok produksi pesanan tertentu berdasarkan biaya yang sesungguhnya terjadi, sedangkan biaya overhead pabrik diperhitungkan ke dalam harga pokok pesanan berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Yang terakhir, harga pokok produksi per unit dalam saat pesanan selesai diproduksi dengan cara membagi jumlah biaya produksi yang dikeluarkan untuk pesanan tersebut dengan jumlah unit produk yang dihasilkan dalam pesanan yang bersangkutan. Yang berikut adalah rekening kontrol yang digunakan. Yang pertama, barang dalam proses sampai biaya bahan baku. Yang kedua, barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung. Barang dalam proses sampai biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik sesungguhnya, biaya overhead pabrik variabel sesungguhnya, biaya overhead pabrik tetap sesungguhnya, biaya overhead pabrik variabel yang dibebankan, biaya pemasaran, biaya administrasi dan umum, biaya pemasaran variabel, biaya pemasaran tetap, biaya administrasi dan umum variabel, biaya administrasi dan umum tetap. Yang berikut adalah contoh variable costing dengan metode harga pokok pesanan. Contoh yang pertama, PT Eliona berusaha dalam bisnis percetakan. Proses produksinya dilaksanakan berdasarkan pesanan dan langganan. Metode penentuan harga pokok produksi yang digunakan adalah metode variable costing. Dengan menurut pertimbangan manajemen puncak, informasi biaya yang dihasilkan oleh metode penentuan harga pokok produksi ini sangat bermanfaat untuk perencanaan dan pengambilan keputusan jangka pendek. Yang berikut teman-teman bisa memperhatikan gambar pada bagian di dalam, yaitu aliran biaya produksi dan biaya non-produksi dalam variable costing dengan metode harga pokok pesanan. Bulan Januari 2000X1, persediaan produk dalam proses PT Eliona adalah sebesar 847.500 yang disajikan dalam tabel berikut. Biaya bahan baku pesanan 101 150.000,
pesanan 102 125.000, pesanan 103 115.000, total 365.000. Biaya tenaga kerja langsung pesanan 101 130.000, pesanan 102 100.000, pesanan 103 75.000, total 330.000. Biaya overhead pabrik variabel pesanan 101 65.000, pesanan 102 50.000, pesanan 103 37.500, total 152.500. Biaya total pesanan 101 345.000. Biaya total pesanan 102 275.000. Biaya total pesanan 103 227.500. Total 847.500. Bulan Januari melakukan transaksinya sebagai berikut. Yang pertama, pemakaian bahan baku dan bahan penolong untuk menyelesaikan produk yang masih dalam proses pada awal bulan dan pengolahan pesanan 104 yang diterima dalam bulan Januari 2000X1 sebagai berikut. Pesanan 101 50.000, pesanan 102 40.000, pesanan 103 20.000, pesanan 104 130.000, jumlah 240.000. Pemakaian bahan penolong selama bulan Januari 2000X1 berjumlah 25.000. Biaya ini berlaku tetap. Yang kedua, menurut kartu jam kerja, jumlah jam kerja yang dikonsumsi untuk mengerjakan berbagai pesanan yang diproduksi dalam bulan Januari 2000X1 yang disajikan dalam gambar berikut. Pesanan 101 jam tenaga kerja langsung 75 jam, upah langsung 75.000. Pesanan 102 jam tenaga kerja langsung 30 jam, upah langsung 30.000. Pesanan 103 jam tenaga kerja langsung 55 jam, upah langsung 55.000. Pesanan 104 jam tenaga kerja langsung 100 jam, upah langsung 100.000. Jumlah biaya tenaga kerja langsung 260.000. Biaya tenaga kerja tidak langsung 50.000. Biaya tenaga kerja pemasaran 125.000. Biaya tenaga kerja administrasi dan umum 140.000. Jumlah biaya tenaga kerja sama dengan 575.000. Catatan yang pertama, biaya tenaga kerja tidak langsung berperilaku tetap. Yang kedua, biaya tenaga kerja di fungsi pemasaran dan fungsi administrasi dan umum dipisahkan menurut perilaku sebagai berikut. Biaya tenaga kerja pemasaran variabel 75.000, tetap 50.000. Biaya tenaga kerja administrasi dan umum variabel 100.000, tetap 40.000. Total biaya 175.000. Variabel total biaya 90.000 tetap. Yang ketiga, tarif pembebanan BOP kepada produk ditentukan menurut anggaran sebesar Rp500 per jam tenaga kerja langsung. Yang keempat, BOP yang sesungguhnya terjadi atau kecuali biaya bahan penolong sebesar 25.000 dan biaya tenaga kerja tidak langsung pabrik sebesar 50.000 adalah sebesar 192.000. BOP ini terdiri dari biaya BOP variabel sebesar 142.000 dan biaya overhead pabrik tetap sebesar 50.000. Pesanan nomor 101, 102 dan 103 telah selesai diproduksi dalam bulan Januari 2000X1. Pesanan nomor 101 dan 102 diserahkan kepada pemesan dengan harga jual. Selanjutnya, pencatatan biaya tenaga kerja langsung. Pencatatan biaya tenaga kerja yang dikeluarkan di bulan Januari 2000X1 adalah sebagai berikut. Barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung didebet 260.000. Biaya overhead sesungguhnya didebet 50.000. Biaya pemasaran didebet 125.000. Biaya administrasi dan umum didebet 140.000. Gaji dan upah dikredit 575.000. Berikutnya pencatatan pembebanan BOP variabel kepada produk. Tarif biaya anggaran 500 per jam tenaga kerja langsung. Pembebanan BOP tiap pesanan. Pertama, pesanan 101 jam tenaga kerja 75 jam, tarif Rp500. Total BOP dibebankan produk 37.500. Pesanan 102 jam tenaga kerja 30 jam, tarif Rp500. Total BOP dibebankan produk 15.000. Pesanan 103 jam tenaga kerja 55 jam, tarif Rp500. Total BOP dibebankan produk 27.500. Pesanan 104 jam tenaga kerja 100 jam, tarif Rp500.
Total BOP diumumkan produk 50.000. Jumlah biaya tenaga kerja langsung 130.000. Pesanan 101 sama dengan 750.000. Pesanan 102 sama dengan 650.000. Total 1.400.000. Pesanan 103 pada akhir bulan Januari 2001 masih disimpan di gudang sebagai produk jadi, sedangkan pesanan 104 masih dalam proses pengolahan. Berikutnya akuntansi variabel costing dengan metode harga pokok pesanan. Yang pertama, pencatatan pemakaian bahan baku dan penolong. Pemakaian bahan baku selama bulan Januari tersebut dicatat dengan jurnal sebagai berikut. Barang dalam proses, biaya bahan baku didebet 240.000. Persediaan bahan dikredit 240.000. Pemakaian bahan penolong dicatat dengan jurnal sebagai berikut. Biaya overhead pabrik sesungguhnya didebet 25.000, persediaan bahan dikredit 25.000. Berikutnya pembayaran BOP variabel kepada produk tersebut dicatat dengan jurnal sebagai berikut. Barang dalam proses, biaya overhead pabrik variabel didebet 130.000. Biaya overhead pabrik variabel yang dibebankan dikredit 130.000. Berikutnya pencatatan BOP yang sesungguhnya terjadi. Biaya bahan penolong dan biaya tenaga kerja tidak langsung dicatat sebagai berikut. BOP sesungguhnya didebet 192.000. Berbagai rekening yang dikredit 192.000. Berikutnya pencatatan pemisahan BOP sesungguhnya ke dalam biaya variabel dan biaya tetap di jurnal sebagai berikut. Biaya overhead pabrik variabel sesungguhnya didebet 130.000. Biaya overhead pabrik tetap sesungguhnya 125.000 didebet. Biaya overhead pabrik sesungguhnya dikredit 225.000. Berikutnya pencatatan harga pokok produk jadi. Pemesanan yang dapat didasarkan oleh PT Leona dalam bulan Januari 2001 adalah sebagai berikut. 101 total biaya produksinya 507.500 rupiah. Pesanan 102 total biaya produksi 360.000. Pesanan 103 total biaya produksi 330.000. Jumlah 1.197.500. Baik, yang berikut saya akan menjelaskan harga pokok pesanan yang telah selesai dalam bulan Januari 20X1 tersebut dicatat sebagai berikut. Harga pokok jadi sebesar 1.197.500 rupiah masuk di debit, sedangkan barang dalam proses biaya bahan baku sebesar 500.000 masuk di kredit. Barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung 465.000 masuk di kredit. Barang dalam proses BOP variabel 223.500 masuk di kredit. Jurnal tersebut dibuat berdasarkan rincian harga pokok tiap pesanan yang telah selesai diproduksi sebagai berikut. Ini jurnalnya, tabelnya ada di berikut. Yang berikut pencatatan penutupan rekening BOP variabel yang dibebankan. Jurnalnya sebagai berikut. Biaya overhead pabrik variabel yang dibebankan masuk di debit yaitu sebesar 130.000. Pembebanan lebih atau kurang BOP masuk di debit sebesar 13.000, sedangkan BOP sesungguhnya masuk di kredit sebesar 142.000. Pada akhir tahun, rekening pembebanan lebih atau kurang biaya overhead pabrik tersebut ditutup ke rekening harga pokok penjualan dengan jurnal sebagai berikut. Jurnalnya harga pokok penjualan 12.000 masuk di debit, sedangkan pembebanan lebih atau kurang BOP masuk di kredit sebesar 12.000. Pencatatan biaya komersial. Biaya non produksi yang terjadi dalam bulan Januari 20X dicatat dengan jurnal sebagai berikut. Biaya pemasaran 125.000 masuk di debit. Biaya administrasi dan umum 140 masuk di kredit, sedangkan
Berbagai rekening yang kredit masuk di kredit dengan jumlah 265.000. Pemisahan biaya non produksi dicatat dengan jurnal sebagai berikut. Biaya pemasaran variabel masuk di kredit sebesar 75.000. Biaya pemasaran tetap masuk di debit sebesar 50.000. Biaya administrasi dan umum variabel masuk di debit sebesar 100.000. Biaya administrasi dan umum tetap masuk di debit sebesar 40.000. Sedangkan biaya pemasaran masuk di kredit sebesar 125.000 dan biaya administrasi dan umum masuk di kredit sebesar 140.000. Yang berikut pencatatan penyerahan produk kepada pemesan. Pesanan yang selesaikan diproduksi dan kemudian diserahkan kepada pesanan dalam bulan Januari 2021 sebagai berikut. Tabelnya sebagai berikut di bawah. Hasil penjualan pesanan yang diserahkan kepada pemesan tersebut dicatat sebagai kas atau piutang masuk di debit sebesar 1.400.000, sedangkan hasil penjualan masuk di kredit sebesar 1.400.000. Harga pokok pesanan yang diserahkan kepada pemesan tersebut dicatat sebagai harga pokok penjualan masuk di debit sebesar Rp867.500, sedangkan persediaan produk jual jadi persediaan produk jadi masuk di kredit sebesar Rp876.500. Yang berikut metode harga pokok proses pada UMKM dan korporasi. Pengertian metode harga pokok proses adalah cara penentuan harga yang dibebankan biaya-biaya produksi selama periode tertentu kepada proses atau kegiatan produksi dan membagikannya secara merata kepada produk yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan dalam variabel costing. Dengan metode harga pokok proses, harga produk persatuan dihitung setiap akhir periode. Misalnya, setiap akhir bulan depan. Cara membagi total biaya produksi variabel selama 1 bulan dengan total ekuivalensi produk selama periode yang sama. Dengan demikian, biaya overhead pabrik variabel tidak dibebankan kepada produk berdasarkan tarif yang ditentukan di muka, namun dibebankan kepada produk menurut biaya yang sesungguhnya terjadi dalam periode tertentu. Yang berikut karakteristik metode harga pokok proses. Yang pertama, produk yang dihasilkan merupakan produk standar. Yang kedua, produk yang dihasilkan di bulan ke bulan adalah sama. Yang berikut kegiatan produksi dimulai dengan diterbitkannya perintah produksi yang berisi mencatat produksi produk standar untuk jangka waktu tertentu. Harga pokok proses produk diolah melalui satu departemen produksi. Contoh soal, PT Risa Rimendi mengelola produknya secara massal melalui satu departemen produk. Jumlah biaya yang dikeluarkan selama bulan Januari 2021. Biaya bahan baku masuk biaya bahan baku sebesar 5 juta, biaya penolong sebesar 7.500.000, biaya tenaga kerja sebesar 11.250.000, biaya overhead pabrik sebesar 16 juta
2.125.000. Biaya total biaya produk itu dijumlahkan sehingga mendapatkan hasil 39.875.000. Jumlah produk yang dihasilkan selama bulan tersebut adalah produk jadi 2.000 kg, produk dalam proses akhir bulan dengan tingkat penyelesaian sebagai berikut. Biaya bahan baku 100%, biaya bahan penolong 100%, biaya tenaga kerja 50%, biaya overhead pabrik 30%, sehingga ketemu itu 500 kg. Menghitung biaya persatuan untuk dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Perlu diketahui unit ekuivalensi bulan Januari 20X1 dengan cara perhitungan sebagai berikut. Biaya bahan baku 2.000 kg produk jadi dan 500 kg persediaan dalam proses dengan penyelesaian biaya bahan baku sebesar 100%. Jadi 2.000 kg tambah buka kurung 100% kali 500 kg tutup kurung, ketemu hasilnya itu 2.500 kg. Yang berikut biaya bahan penolong 2.000 kg jadi dan 500 kg persediaan dalam proses dengan penyelesaian biaya bahan baku penolong sebesar 100%, jadi 2.000 kg tambah buka kurung 100% kali 500 kg tutup kurung, ketemu hasilnya 2.500 kg. Yang berikut biaya tenaga kerja dengan penyelesaian biaya tenaga kerja sebesar 500%, jadi 2.000 kg tambah buka kurung 50% kali 500 kg tutup kurung hingga ketemu hasil 2.250 kg. Dan yang terakhir biaya overhead pabrik dengan penyelesaian biaya overhead pabrik sebesar 30%, jadi 2.000 kg tambah buka kurung 30% kali 500 kg tutup kurung hingga ketemu hasil 2.100 kg. Yang berikut akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, berikutnya untuk perhitungan harga pokok persediaan produk dalam proses. Yang pertama, biaya bahan baku 100% dikali dengan 500 kali dengan 2.000 sebesar 1 juta. Kedua, biaya bahan penolong 100% dikali dengan 500 dikali dengan 3.000 sebesar 1.500.000. Biaya tenaga kerja 50% dikali dengan 500 kali dengan 5.000 sebesar 1.250.000. Biaya overhead pabrik 30% dikali dengan 500 dikali dengan 7.000 sebesar 1.125.000. Harga pokok produk jadi 35 juta ditambah dengan harga pokok persediaan produk dalam proses sebesar 4.875.000 sebesar 39.875.000, yaitu jumlah biaya produksi bulan Januari 2021. Berikutnya pembuatan jurnal pencatatan biaya produksi. Pertama, jurnal untuk mencatat biaya bahan baku, yaitu barang dalam proses bahan baku sebesar 5 juta di debit, persediaan bahan baku 5 juta di kredit. 2. Jurnal untuk mencatat bahan penolong, yaitu barang dalam proses bahan penolong 7.500.000 di debit, persediaan bahan penolong 7.500.000 di kredit. 3. Jurnal untuk mencatat biaya tenaga kerja, biaya dalam proses biaya tenaga kerja 11.250.000 di debit, gaji dan upah 11.250.000 di kredit. Selanjutnya 4. Jurnal untuk mencatat biaya overhead pabrik, yaitu barang dalam proses biaya overhead pabrik 16.125.000 di debit, berbagi rekening yang di kredit sebesar 16.125.000 di kredit. 5. Jurnal untuk mencatat harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang, yaitu
persediaan produk jadi sebesar 35 juta di debit, barang dalam proses biaya bahan baku 4 juta di kredit, barang dalam proses biaya bahan penolong 6 juta di kredit, barang dalam proses biaya tenaga kerja 10 juta di kredit, dan barang dalam proses biaya overhead pabrik sebesar 15 juta di kredit. 6. Jurnal untuk mencatat harga pokok persediaan produk dalam proses yang belum selesai diolah pada akhir bulan Januari 2021 sebagai berikut, yaitu persediaan produk dalam proses sebesar 4.875.000 di debit, barang dalam proses biaya bahan baku 1 juta di kredit, barang dalam proses biaya bahan penolong 1.500.000 di kredit, barang dalam proses biaya tenaga kerja 1.250.000 di kredit, barang dalam proses biaya overhead pabrik 1.125.000 di kredit. Barang dalam proses biaya overhead pabrik di kredit 1.125.000. Selanjutnya, metode harga pokok proses produk diolah melalui lebih dari satu departemen produksi. Contoh 2, PT Elineona Sari memiliki 2 departemen produksi, Departemen A dan Departemen B. Untuk menghasilkan produknya, data produksi dan biaya kedua departemen tersebut dalam bulan Januari 2021 sebagai berikut. Data produk dan biaya Departemen A dan Departemen B. Berikut dimasukkan dalam proses Departemen A 35.000 kg. Produk selesai yang ditransfer ke Departemen B untuk Departemen A 30.000 dan produk selesai yang ditransfer ke gudang untuk Departemen B 24.000 kg. Produk dalam proses akhir bulan Departemen A 5.000 dan Departemen B 6.000 kg. Biaya yang dikeluarkan bulan Januari 2021 sebagai berikut. Yang pertama, biaya bahan baku di Departemen A 70.000, di Departemen B 0, biaya tenaga kerja sebesar 115.000 di Departemen A dan di Departemen B 270. BOP, biaya overhead pabrik sebesar 248.000 di Departemen A dan di Departemen B sebesar 405.000. Tingkat penyelesaian produk dalam proses akhir. Baik, berikutnya perhitungan harga pokok produksi di Departemen A. 1. Biaya bahan baku 30 kg produk jadi dan 5.000 kg persediaan dalam proses dengan tingkat penyelesaian bahan baku 100% sama dengan 30.000 ditambah dengan 100% kali dengan 5.000, hasilnya 35.000 kg. 2. Biaya konversi 30.000 kg produk jadi dan 5.000 kg persediaan dalam proses dengan tingkat penyelesaian 20% sama dengan 30.000 tambah dengan 20% kali dengan 5.000, hasilnya 31.000 kg. Berikutnya perhitungan harga pokok produksi persatuan Departemen A. Unsur biaya produksi bahan baku 70.000, unit ekuivalensi 35.000, biaya produksi per kilogram 2. Berikutnya tenaga kerja 155.000, unit ekuivalensi 31 unit dan biaya produksi per kilogram 5, dan overhead pabrik 248.000, unit ekuivalensi 31 unit, biaya produksi per kilogram 8. Jadi total biaya produksi sebesar 473.000 dan total biaya produksi per kilogram 15. Dengan harga pokok dalam proses di Departemen A. Harga pokok produk selesai yang ditransfer ke Departemen B 30.000 dikali 15 rupiah sama dengan 450.000. Harga pokok persediaan produk dalam proses akhir. Biaya bahan baku
100% dikali 5.000 dikali Rp2 sama dengan 10.000. Biaya tenaga kerja sama dengan 20% dikali 5.000 dikali Rp5 sama dengan 5.000. Biaya overhead pabrik 20% dikali 5.000 dikali Rp8 sama dengan 8.000 dijumlahkan menjadi 23.000. Jadi jumlah biaya produksi Departemen A bulan Januari 2000x1 sama dengan 473.000. Yang berikut jurnal pencatatan biaya produksi Departemen A. Yang pertama, jurnal untuk mencatat biaya bahan baku. Barang dalam proses biaya bahan baku Departemen A dicatat di debit sebesar 70.000. Persediaan bulan bahan baku dicatat di kredit sebesar 70.000. Yang kedua, jurnal untuk mencatat biaya tenaga kerja. Barang dalam proses biaya tenaga kerja Departemen A dicatat di debit sebesar 155.000 dan gaji dan upah dicatat di kredit sebesar 155.000. Yang ketiga, jurnal untuk mencatat biaya overhead pabrik. Barang dalam proses biaya overhead pabrik dicatat di debit sebesar 248.000. Berbagai rekening yang dikredit dicatat di kredit sebesar 248.000. Yang keempat, jurnal untuk mencatat harga pokok jadi yang ditransfer oleh Departemen A ke Departemen B. Barang dalam proses biaya bahan baku Departemen B dicatat di debit sebesar 450.000. Barang dalam proses biaya bahan baku Departemen A dicatat di kredit sebesar 60.000. Barang dalam proses biaya tenaga kerja Departemen A dicatat di kredit sebesar 150.000 dan barang dalam proses biaya overhead pabrik dicatat di kredit sebesar 240.000. Yang kelima, jurnal untuk mencatat harga pokok persediaan produk dalam proses yang belum selesai diolah dalam Departemen A pada akhir bulan Januari 2000x1. Persediaan produk dalam proses Departemen A dicatat di debit sebesar 23.000. Barang dalam proses biaya bahan baku dicatat di kredit sebesar 10.000. Barang dalam proses biaya tenaga kerja Departemen A dicatat di kredit sebesar 5.000 dan barang dalam proses biaya overhead pabrik dicatat di kredit sebesar 8.000. Yang berikut perhitungan biaya produksi persatuan yang ditambahkan dalam Departemen B. Unsur biaya produksi yang pertama tenaga kerja. Total biaya sebesar 270 dibagi unit ekuivalensi 27.000 sama dengan biaya produksi per kilogram 10 rupiah. Yang kedua, overhead pabrik. Total biaya 405 dibagi unit ekuivalensi 27.000 sama dengan biaya produksi per kilogram 15.000. Total biaya sama dengan 675 dan total biaya produksi per kilogram sama dengan 25.000. Perhitungan harga pokok jadi dan produk dalam proses Departemen A. Harga pokok produksi selesai yang ditransfer Departemen B ke gudang. Harga pokok dari Departemen A sama dengan 24.000 kali 15 rupiah sama dengan 360.000. Biaya yang ditambahkan oleh Departemen B sama dengan 24.000 kali 25 rupiah sama dengan 600.000. Jadi total harga pokok produk yang ditransfer Departemen B ke gudang sama dengan 24.000 kali 40 rupiah sama dengan 960.000. Selanjutnya, harga pokok persediaan produk dalam proses akhir. Harga pokok dari Departemen A sama dengan 6.000 kali 15 rupiah sama dengan 90.000. Biaya yang ditambahkan oleh Departemen B. Biaya tenaga kerja sama dengan 50%
kali 6.000 kali 10 rupiah sama dengan 30.000. Biaya overhead pabrik sama dengan 50% kali 6.000 kali 15 rupiah dicatat di debit sama dengan 75.000. Total harga pokok persediaan produk dalam proses Departemen B sama dengan 165.000 dan jumlah biaya produksi kumulatif Departemen B bulan Januari 2000 X1 sama dengan 1.125.000. Jurnal pencatatan biaya produksi Departemen B. Yang pertama, jurnal untuk mencatat penerimaan produk dari Departemen A. Harga barang dalam proses biaya bahan baku Departemen B dicatat di debit sebesar 450.000. Barang dalam proses biaya bahan baku Departemen A dicatat di kredit sebesar 60.000. Barang dalam proses biaya tenaga kerja Departemen A dicatat di kredit sebesar 150.000. Barang dalam proses biaya overhead pabrik Departemen A dicatat di kredit sebesar 240.000. Yang kedua, jurnal untuk mencatat biaya tenaga kerja. Barang dalam proses biaya tenaga kerja Departemen B dicatat di debit sebesar 270.000. Gaji dan upah dicatat di kredit sebesar 270.000. Yang ketiga, jurnal untuk mencatat biaya overhead pabrik. Barang dalam proses biaya overhead pabrik Departemen B dicatat di debit sebesar 405.000. Berbagai rekening yang dikredit dicatat di kredit sebesar 405.000. Yang keempat, jurnal untuk mencatat harga pokok produk jadi yang ditransfer Departemen B ke gudang. Persediaan produk jadi dicatat di debit sebesar 960.000. Barang dalam proses biaya bahan baku Departemen B dicatat di kredit sebesar 360.000. Barang dalam proses biaya tenaga kerja Departemen B dicatat di kredit sebesar 240.000. Barang dalam proses biaya overhead pabrik Departemen B dicatat di kredit sebesar 360.000. Yang kelima, jurnal untuk mencatat harga pokok persediaan produk dalam proses yang belum selesai diolah dalam Departemen B pada akhir bulan Januari 2000 X1. Persediaan produk dalam proses Departemen B dicatat di debit sebesar 165.000. Barang dalam proses biaya bahan baku Departemen B dicatat di kredit sebesar 90.000. Barang dalam proses biaya tenaga kerja Departemen B dicatat di kredit sebesar 30.000. Dan barang dalam proses biaya overhead pabrik Departemen B dicatat di kredit sebesar 45.000. Sekian presentasi dari kami. Salam